Selamat pagi, materi kita hari ini masih dari bab 4 tentang jenis-jenis kantor bank. Sebelumnya kita telah pelajari tentang pengertian bank, fungsi bank, dan jenis-jenis perbankan yang ada di Indonesia. Secara umum, fungsi bank secara utama adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mendukung perekonomian suatu negara. Dengan adanya keberadaan bank di seluruh Indonesia, contohnya itu menandakan suatu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melalui bank dengan menyimpan uangnya di bank, dan bank juga akan memberikan kredit atau pinjaman yang dapat diberdayakan untuk aktivitas masyarakat. Secara umum, menghimpun dana dalam perbankan dapat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito maupun tabungan. Dari dana yang dihimpun akan disalurkan dananya dalam bentuk kredit atau pinjaman, dan akan melakukan kegiatan jasa keuangan berupa anjungan tunai mandiri atau biasa disebut dengan ATM, kartu kredit, cek perjalanan, dan penyimpanan surat-surat berharga. Dalam hal ini, penyimpanan surat-surat berharga dapat dimuat beberapa, contohnya seperti ijazah, surat tanah, surat harta kekayaan lainnya yang beresiko untuk disimpan di rumah. Jadi dipercayakan disimpan dalam box yang ada di bank. Jadi setiap nasabah memiliki hak untuk menyimpan berkas-berkasnya di bank. Dalam hal ini, dalam perbankan ada dua jenis nasabah yang bisa menabung di bank, yaitu nasabah biasa dan yang kedua ada nasabah prioritas. Nasabah biasa adalah nasabah yang tabungannya kurang dari 500 juta rupiah. Jadi akan dilayani oleh customer service dan teller biasa. Sedangkan nasabah prioritas adalah nasabah yang memiliki jumlah tabungan, deposito, giro lebih dari 500 juta rupiah atau bahkan bisa 1 miliar. Dalam hal ini akan dikenakan berbagai keuntungan apabila memiliki nasabah prioritas dari pihak perbankan. Oleh karena itu, setelah adanya nasabah umum dan nasabah prioritas tersebut akan dilayani di berbagai jenis kantor. Contohnya dimulai dari kantor pusat. Yang pertama kantor pusat, yang kedua di bawahnya ada kantor cabang penuh, yang ketiga di bawah kantor cabang penuh ada kantor cabang pembantu, dan yang keempat ada kantor kas. Ibu jelaskan satu-satu, kita mulai dari kantor kas. Kantor kas adalah kantor yang semua kegiatan perencanaan sampai pengawasan seluruh cabang bank miliknya. Ya, dalam hal ini kantor pusat tidak melayani jasa bank kepada masyarakat. Ya, jadi kalau di kantor pusat berguna untuk melayani seluruh aktivitas yang berhubungan dengan contoh penambahan kantor cabang yang baru, regulasi peraturan perbankan, maupun yang berhubungan dengan aktivitas kegiatan perbankan dengan Bank Indonesia ataupun pemerintah. Contohnya ibu ambil adalah Bank Republik Indonesia yang memiliki kantor pusat di Tanah Abang di DKI Jakarta. Jadi setiap bank-bank yang ada di Indonesia memiliki kantor pusatnya sendiri, biasanya berada di ibu kota, yang memudahkan untuk menjangkau setiap aktivitas dari pemerintah maupun Bank Indonesia. Yang kedua, kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh ini memberikan jasa layanan secara lengkap, ditandai dengan adanya customer service dan teller. Yang kedua, membuka tabungan baru. Yang ketiga, memberikan kredit atau pinjaman. Yang keempat, pelayanan jasa transfer antar bank. Yang kelima, ada pembukaan tabungan deposito. Ya, untuk materi minggu ini, contohnya ibu ambil dari semua bank BRI, ya. Bank BRI, contohnya kalau kantor cabang penuh BRI bisa kamu lihat di kantor cabang BRI Harapan Indah.
Jadi setiap bank itu, contoh Bank BCA juga memiliki kantor pusat, Bank BNI juga memiliki kantor pusat sendiri, Bank Mandiri juga, tidak hanya Bank BRI. Ya, jadi Ibu lanjutkan untuk kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu berada satu level di bawah kantor cabang penuh dan biasanya melakukan pelayanan jasanya hanya sebagian saja, tidak selengkap dari pelayanan kantor cabang penuh. Misalkan yang tidak bisa diatasi di kantor cabang pembantu adalah perbaikan kartu nasabah atau kartu ATM yang sudah expired atau habis masa waktunya. Terkadang tidak dilayani di kantor cabang pembantu, harus ke kantor cabang penuh. Jadi kalau kamu punya buku tabungan, ATM yang bermasalah, misalkan kamu tidak akan dilayani di kantor cabang BRI, kamu harus disuruh ke kantor cabang Harapan Indah karena di kantor cabang pembantu tidak melayani hal tersebut, ya. Jadi di contoh di sini Ibu ambil, kamu bisa lihat di kantor cabang BRI Barakas, ya. Yang selanjutnya ada kantor kas. Kantor kas adalah kantor bank yang paling kecil yang kegiatannya hanya oleh teller atau kasir, ya. Biasanya kalau bank kas, kantor kas ini bisa kamu lihat di Pondok Ungu Permai, ya, di seberang kantor pemasarannya, ataupun bisa melayani dalam bentuk mobil keliling bank yang melayani hanya pembayaran secara kas atau manual ataupun transportnya juga secara manual, yang gunanya untuk menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Indonesia sehingga tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor cabang pembantu ataupun ke kantor cabang penuh, ya. Dari kesimpulannya, struktur organisasi dari kantor cabang, kantor bank bisa dilihat dari kantor pusat di urutan pertama, kemudian di urutan kedua ada kantor cabang penuh, yang ketiga ada kantor cabang pembantu, yang terakhir ada kantor kas, ya. Dalam hal ini bisa juga dilihat dari besar gedungnya, ya, besar gedungnya bisa kamu lihat perbedaannya. Untuk tugasnya bisa kamu lihat dari halaman 100 buku paket perbankan dasar, soalnya 5 soal, ya. Lihat catatan sebelumnya sama dengan seperti di minggu-minggu sebelumnya. Apabila ada pertanyaan bisa kamu tanyakan langsung ke Ibu. Atas waktu dan kesempatannya, terima kasih.